wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Kenalkan, nama aku Satya Fatih Ferguson Jaya dari Kesos 1C. Nah, jadi NIM aku itu 125-134-0156. Begitu. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Masyiran Kulhamna, biasa dipanggil Mai. Aku dari kelas 1C Kesos dengan NIM 125-134-0152. Ya, aku Sela Chandra Yudani, biasa dipanggil Sela, dengan NIM 125-1340-161 dari Kesos 1C. Perkenalkan, nama aku Anastasia Naurafif. Kalian bisa panggil aku Cica dari Kesos 1C dengan NIM 125-134-0061. Halo semuanya, nama aku Zahra Felicia Arfa dari kelas Kesos 1C dengan NIM 125-134-0085. Nah, jadi kali ini podcast kita akan bertemakan tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Saya Keren banget tuh. bener, saya Satya sebagai host di sini. Jadi kita mulai aja ya teman-teman ya. Penasaran banget gak sih kita bakal bahas suatu hal yang seru pastinya? Bener, ini pasti. Stay tune, tungguin kita. Mantap. Jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Apa Salah tuh? satunya, pengen tahu gak? Pengen banget dong. Salah satunya aspek penting dari Pancasila adalah keadaan sosial. Contohnya kayak apa sih? Kayak kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk apa? Untuk membayar pajak. Ya. Karena orang yang bijak itu taat pajak. Ya. Banyak orang yang suka menghindar atau nggak peduli soal pajak. Padahal itu kan kewajiban kita untuk kemaslahatan bersama. Ya. Kalau kita semua sadar dengan nilai Pancasila, kita pasti bakal lebih peduli dan patuh dalam hal itu. Jadi teman-teman, kita tuh harus bayar pajak gitu. Tapi gimana tuh Kak? Di sini banyak banget nih yang nggak bayar pajak nih. Kabur-kaburan. Aduh. Itu namanya orangnya gak bijak. Iya, karena orang yang bijak itu pasti Bayar bayar pajak. pajak. Kalian harus bayar pajak, makanya semuanya. Janji ya bayar pajak. Tepat waktu ya. Oke, next. Apa nih Kak? Dari Kak Sela. Tapi betul banget sih, Ca. Ya, Pancasila juga mengajarkan kita untuk nggak egois. Bener. Coba deh lihat masalah korupsi tuh. Itu jelas banget bertentangan sama prinsip Pancasila yang utamain kepentingan bersama, Kak. Kalau kita semua nerapin prinsip keadilan sosial yang ada di Pancasila, korupsi pasti bisa dikurangin, Kak. Semua dimulai dari kesadaran kita sebagai individunya, Kak. Bener sih, kita sebagai Betul, individu bener. harus sadar satu sama lain. Sadar. Harus sadar dari diri kita sendiri. Iya. Tuh. Lanjut. Lagi nih. Setuju banget Sel. Kalau kita lihat lagi, banyak orang yang nganggep korupsi itu udah biasa, bener gak sih? Bener. Biasa banget Kayak kayak disepelein gitu. Iya. Bahkan sebagian orang ada yang nggak merasa bersalah melakukannya. Padahal Pancasila itu jelas ngajarin kita buat menghargai hak orang lain dan Is. juga merugikan orang banyak. Dalam. Demi kepentingan pribadi, harusnya kita bisa lebih paham dan sadar bahwa Pancasila itu pedoman moral, bukan cuma hukum. Betul banget tuh. Setuju banget sih Mai. 100% setuju. Iya bener banget. Karena kalau kita ngomongin Pancasila nih guys, penerapan Pancasila tuh di kampus udah banyak banget. Kayak organisasi dari mahasiswa yang udah nerapin prinsip-prinsip Pancasila, seperti gotong royong dan integritas. Tapi masih banyak banget nih tantangannya. Apa sih? Aku tuh bingung guys, gimana sih caranya supaya nilai-nilai tetap diterapin gak cuma di organisasi aja nih, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar kampus ataupun di lingkungan kampus seperti kita sekarang. Bener banget tuh. Iya, Val. Dan itu juga berlaku tahu di dunia kerja. Terus, kalau kerja itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi untuk memberi manfaat ke orang lain. Bener nggak sih? Bener. Kadang-kadang kita kerja buat manfaat juga buat orang lain. Setuju. Misalkan, kalau kita kerja dengan semangat, terus kasih pelayanan yang baik, itu udah nerapin prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, guys. Terus, kalau semua orang nerapin ini, pasti kehidupan sosial kita jadi lebih baik. Setuju banget. Setuju kan? Setuju. Obrolan kali ini sih sebenarnya dalam banget ya berarti ya. Jadi bisa kita simpulin nih kalau untuk menyelesaikan masalah sosial di Indonesia ini seperti korupsi dan tidak patuh bayar pajak, kita perlu memperbaiki nilai-nilai yang ada. Karena karena bagi individu sendiri tuh kesadaran dari individu sendiri itu yang penting gak sih teman-teman? Penting banget. Semua tuh mulai dari diri sendiri. Nah, terus gue juga mau nih, terakhir gue mau nanya nih kepada kalian semua nih.
Gimana caranya Pak lu pada ini bisa nerapin Pancasila dengan lebih efektif di kehidupan sehari-hari pada deh? Kalau menurut gue tuh dari hal kecil dulu saat kayak kita bayar pajak tepat waktu, terus peduli sama lingkungan dan gak lupa jujur dengan setiap tindakan, itu langkah-langkah kecil yang bisa kita lakuin. Betul. Kayak kita tuh harus disiplin waktu gitu. Iya juga sih, Terus Kak. kayak peduli sama lingkungan, kalau kita ada sampah, kita tuh harus sadar gitu, iya. Meskipun bukan punya kita. Iya, dan kalau kita harus buang sampah pada tempatnya gitu. Tapi betul banget sih Ca, jangan cuma ngomong doang gitu kata gue, tapi kita harus buktiin dengan tindakan. Kalau Setuju. kita bisa mulai dari diri sendiri, Jangan ngomong doang. Jangan ngomong doang. betul. Inspirasi untuk ikut nerapin hal yang sama kayak kita sendiri. Nah, betul banget, setuju. Pancasila itu ngajarin kita buat peduli sama sesama. Kalau kita benar-benar nerapin itu, pasti dampaknya positif buat lingkungan sekitar kita. Betul banget. Pokoknya kita jangan takut jadi agen perubahan nih guys. Meski kita cuma sedikit nih, Iya. tapi kalau kita konsisten pasti bisa bawa perubahan besar, baik di lingkungan sekitar maupun di masyarakat tentunya. Kuncinya tuh ada di diri kita Sendiri. Kalau kita nggak mulai, nggak akan terjadi guys. Betul, betul, betul. Dari kita diri sendiri, nanti yang lain pasti bakal ngikut. Ikut, Ya, bener kan? banget. Nah, mungkin segini aja kali ya podcast dari kita. Makasih ya semuanya. Iya. Ini kisah-kisah kita hari ini sangat inspiratif. Semoga kalian yang menonton dan menyaksikan kali ini bisa mengikuti apa yang kita lakukan ya. Bisa menjadi motivasi untuk saya buat juga. kalian semua. Jadi bukan sekedar obrolan, tapi bisa bermanfaat buat kalian Iya. juga yang nonton nih guys. Dan jangan lupa diterapin nih apa tadi Iya, yang kita benar. Harus obrolin. diterapin, Kayak ya. yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya Jauhin. jauhin gitu guys. Perubahan berawal dari diri sendiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi